Contoh yang ketiga, tentukan titik ekstrim jika ada dari fungsi f yang didefinisikan dengan f x, y sama dengan 3x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9x ditambah 4y. Penyelesaiannya, titik-titik kritis fx dengan x, y sama dengan 9x kuadrat dikurangi 9, lalu menjadi 0 sama dengan 9 kali x kuadrat dikurangi 1. 0 sama dengan 9 dikali x kurangi 1 dikali x ditambah 1 sama dengan x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Nah, fx dengan x, y sama dengan 2y ditambah 4, 0 sama dengan 2y ditambah 4. Negatif 4 sama dengan 2y sama dengan y sama dengan negatif 2. Jadi, titik-titik kritisnya adalah 1, min negatif 2 dan negatif 1, negatif 2. Selanjutnya, fxx dengan x, y sama dengan 18x, fyy dengan x, y sama dengan 2, dan fxy dengan x, y sama dengan 0. Di titik kritis 1, negatif 2, d sama dengan fxx dengan 1, negatif 2 dikali fyy dengan 1, negatif 2 dikurangi f kuadrat xy dengan 1, negatif 2 sama dengan 18. Sama dengan 18 dikali 2 dikurangi 0 sama dengan 36. Lebih dari 0 dan fxx dengan 1, negatif 2 sama dengan 18 lebih dari 0. Sehingga f dengan 1, negatif 2 sama dengan negatif 10 adalah sebuah minimum lokal dari f. Yang kedua, di titik kritis negatif 1, negatif 2, d sama dengan fxx dengan negatif 1, negatif 2 dikali fyy negatif 1, negatif 2 dikurangi f kuadrat xy dengan negatif 1, negatif 2 sama dengan negatif 18 dikali 2 dikurangi 0 sama dengan negatif 36. Negatif 36 itu kurang dari 0, maka negatif 1, negatif 2 adalah sebuah titik pelana dan f negatif 1, negatif 2 sama dengan 2, bukan sebuah nilai ekstrim. Lalu kita akan membahas mengenai metode pengali Lagrange. Menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 peubah dengan kendala tertentu, mencari nilai ekstrim fungsi pada suatu kurva atau permukaan. Yang pertama, diingat bahwa kita mencari nilai ekstrim fungsi f dengan x, y sama dengan xy pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Demikian juga soal tentang ukuran kotak bervolume 1 yang luas permukaannya minimum. Berikut termasuk contoh masalah nilai ekstrim dengan kendala. Masalah nilai ekstrim dengan kendala masalah 1 yaitu tentukan nilai ekstrim fungsi z sama dengan f dalam kurung x, y dengan kendala g dalam kurung x, y sama dengan 0. Masalah yang kedua, tentukan nilai ekstrim fungsi w sama dengan f dengan dalam kurung x, y, z dengan kendala g dalam kurung x, y, z. Catatan, fungsi f disebut fungsi objektif, sedangkan fungsi g disebut fungsi kendala. Lalu, yang pertama, pada soal tentang kotak kita ingin mencari nilai minimum dari L sama dengan 2 dikali xy ditambah xz ditambah yz dengan kendala xyz sama dengan 1. Di sini
fungsi kendala adalah G dalam kurung X, Y, Z sama dengan XYZ dikurangi 1. Untuk soal ini kita dapat mensubstitusikan Z sama dengan 1 dibagi XY pada L, sehingga L menjadi fungsi dari X dan Y saja. Lalu kita peroleh nilai minimum dari L dengan uji turunan kedua. Pada soal kedua, kita ingin mencari nilai ekstrim dari F sama dengan XY dengan kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Untuk soal ini kita tidak mensubstitusikan Y sama dengan kurang lebih dalam kurung 1 dikurangi X kuadrat kurang lebih 1 dikurangi X kuadrat pangkat setengah pada persamaan F sama dengan XY, tetapi melakukan parametrisasi lingkaran X sama dengan cos theta dan Y sama dengan sin theta, dan menyatakan F sebagai fungsi dari parameter theta, lalu kita peroleh nilai ekstrimnya. Yang kedua, menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 3 peubah dengan 2 kendala. Masalah nilai ekstrim fungsi 3 peubah dengan 2 kendala jika lebih dari 1 kendala dikarenakan pada peubah-peubah dari sebuah fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Maka digunakan pengali-pengali Lagrange tambahan, yaitu 1 untuk setiap kendala. Contohnya, jika kita mencari nilai ekstrim dari fungsi f dengan 3 peubah yang dikenai 2 kendala, g dengan x, y, z sama dengan 0 dan h dengan x, y, z sama dengan 0. Kita dapat menyelesaikan persamaan-persamaan gradien f dengan x, y, z sama dengan lambda g dikali x, z ditambah mu gradien h dengan x, y, z dengan g. Jadi g dengan x, y, z sama dengan 0 dan h x, y, z sama dengan 0. Untuk x, y, z, lambda dan mu, di mana lambda dan mu adalah pengali-pengali Lagrange. Ini ekuivalen dengan penentuan solusi dari sistem yang terdiri dari 5 persamaan simultan dengan peubah-peubah x, y, z, lambda, mu. Fx dengan x, y, z sama dengan lambda gx x, y, z ditambah mu gradien h x dengan x, y, z fz x, y, z sama dengan lambda g y x, y, z ditambah mu gradien h y dengan x, y, z. Maka dengan f z x, y, z sama dengan lambda g kali z dengan x, y, z ditambah mu gradien h z x, y, z. G dengan x, y, z sama dengan 0 dan h dengan x, y sama z sama dengan 0. Dari solusi sistem ini kita memperoleh titik-titik kritis. Contoh soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari f x, y, z sama dengan x ditambah 2y ditambah 3z pada elips yang merupakan perpotongan dari silinder x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dan bidang z ditambah z sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita akan memaksimumkan dan meminimumkan f dengan x, y, z dengan kendala g dengan x, y sama z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dan h-nya dengan h
H dengan X, Y, Z sama dengan Y ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0. Persamaan Lagrange-nya adalah 1 sama dengan 2 kali lambda X, 3 sama dengan 2 kali lambda kali X ditambah mu, 3 sama dengan mu. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0, Y ditambah Z kurangi 1 sama dengan 0. Dari yang persamaan pertama, diperoleh X sama dengan setengah lambda. Dari persamaan 2 dan 3, diperoleh Y sama dengan negatif setengah lambda. Jadi, dari persamaan 4, yaitu setengah lambda kuadrat ditambah negatif setengah lambda kuadrat sama dengan 2, yang menghasilkan lambda sama dengan kurang lebih setengah. Solusi lambda sama dengan setengah menghasilkan titik kritis dengan X, Y, Z sama dengan 1, negatif 1, 2. Jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 1, Z-nya sama dengan 2, dan lambda sama dengan negatif setengah, menghasilkan titik-titik kritis pada negatif 1,1,0. Maka diperoleh F dengan 1, negatif 1,2 sama dengan 5 adalah nilai maksimum, dan F dengan negatif 1,1,0 adalah nilai minimumnya. Nah, ini berikut gambar 3D dari ini. Metode Lagrange. Teorema A. Pada metode Lagrange, untuk memaksimumkan dan meminimumkan F dengan P yang dikenal dengan G dengan P sama dengan 0, selesaikan sistem persamaan. Gradien F dengan P sama dengan lambda, gradien G dengan P, dan G dengan P sama dengan 0. Untuk P dan lambda, setiap titik P seperti ini adalah sebuah titik kritis untuk soal ekstrim terkendala, dan lambda yang bersesuaian dengan itu disebut pengali Lagrange. Contoh soal: gunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari F dengan X, Y sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat pada elips X kuadrat dibagi 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita dapat menuliskan kendala sebagai G dengan X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Maka gradien F X, Y sama dengan negatif 2XI ditambah 2YJ. Gradien F X, Y sama dengan 2XI ditambah 8YJ. Persamaan Lagrange-nya adalah negatif 2X sama dengan lambda 2X, 2X sama dengan lambda 8X, X kuadrat sama dengan 4Y kuadrat sama dengan 4. Perhatikan persamaan 3, bahwa X dan Y tidak dapat bernilai 0. Jika X bukan 0, persamaan 1 menghasilkan lambda sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh Y sama dengan 0 dan X sama dengan kurang lebih 2. Jadi, kita memperoleh titik-titik kritis kurang lebih 2,0. Jika Y bukan sama dengan 0, maka akan menghasilkan lambda sama dengan 1/4, sehingga diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan kurang lebih 1. Jadi, kita peroleh titik-titik kritis dengan 0, kurang lebih 1. Selanjutnya, untuk F X, Y sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat. F dengan 2,0 sama dengan negatif 4. Ini dimasukkan dari ke rumus yang di atasnya ya, yang Y kuadrat kurangi X kuadrat. Lalu yang kedua, F dengan negatif 2,0 sama dengan negatif 4
F0,1 sama dengan 1, F0,-1 sama dengan 1. Jadi nilai minimum dari F dengan X, Y adalah -4 dan nilai maksimumnya adalah 1. Nah, ini ada latihan soal dari kita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.